Saya melihat bahwa terkait dengan Sonhoreg ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Yang kelompok penggemar dan kelompok yang tidak menjadi penggemar. Betul, betul. Kalau bagi penggemar, mereka yang gemar dengan Sonhoreg sudah barang tentu tidak merasa terganggu dengan itu. Justru dia akan mencari di mana Sonhoreg itu. Justru dicari kemana-mana. Dicari. Jadi bagi penggemar, bagi mereka tidak ada yang namanya mafsadin ajiz, ya kan? Betul, betul. Ada juga Kiai yang beralasan karena ini dalam rangka menghidupkan ekonomi UMKM. Gimana Kiai? Ya, itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cafe Video Official. Alhamdulillah kali ini berjumpa lagi dengan saya Maulid Al-Hasani. Dan kita akan ngobrolin seputar fenomena yang belakangan ini viral, yaitu terkait dengan Sonhoreg. Kiai, bagaimana menurut Kiai? Orang ini banyak bertanya nih tentang Sonhoreg. Sementara terkait dengan zina sudah jelas, terkait dengan pencurian jelas, bahkan terkait dengan misalnya ibadah jelas. Bagaimana terkait dengan Sonhoreg, Kiai? Sebelum saya menjawab pertanyaan, lebih dulu akan saya menyampaikan pertanyaan. Gimana Kiai? Pertanyaannya, Sonhoreg itu apa? Karena begini, ada kaidah yang mengatakan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu tak bisa dipisahkan daripada persepsi terhadap sesuatu itu. Tidak mungkin seseorang menghukumi ini haram, ini halal tanpa lebih dulu memahami hakikat dari apa yang ditanyakan itu. Saya tadi sempat baca-baca di AI, Kiai. Sonhoreg itu istilah yang dinisbatkan kepada sound system yang dirangkai secara khusus dengan kekuatan suara yang menggelegar, bahkan melebihi ya suara rata-rata sound yang memang diputar di mana-mana itu. Dan horeg itu sendiri saya lihat di AI juga. Horeg itu artinya bergetar, Kiai, karena itu bahasa Jawa ya. Jadi Sonhoreg itu sound yang tidak biasa lah, yang kekuatan suaranya itu melebihi bahkan mungkin di atas ya 80 desibelnya, Kiai. Itu Kiai. Dengan penjelasan seperti saya bisa tahu tentang perbedaan antara sound dan Sonhoreg. Ya. Betul. Saya mengatakan bahwa Sonhoreg itu pasti sound. Pasti sound, betul. Sound belum tentu Sonhoreg. Sound itu akan menjadi Sonhoreg apabila mengandung kebisingan yang luar biasa. Betul, ada kebisingan suara yang luar biasa. Di atas rata-rata. Ya, betul. Jadi memang kebisingan itu ada dua. Ada kebisingan yang biasa, dojijul muhtamal. Ada kebisingan yang luar biasa, yakni kebisingan yang ghairu muhtamal, dojid ghairu muhtamal. Pertanyaan apa dalilnya itu menarik. Itu pertanyaan orang yang ngerti itu. Berarti yang bertanya itu tahu bahwa setiap hukum, apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu mubah, pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Dan ini penting ya bagi kita masyarakat awam ini. Dan dalilnya sudah barang itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah, betul. Perlu diketahui bahwa hukum-hukum Islam pasti diambil dari Al-Quran dan atau As-Sunnah. Tapi jangan dikira bahwa semua hukum itu diambil dari dua kitab ini secara langsung. Karena banyak sekali hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah secara tidak langsung. Yang dimaksud tidak langsung sudah barang tentu harus ada penyambungnya. Yang menjadi penyambung selama ini antara lain adalah kias. Kias. Betul. Apa itu bahasanya kias itu? Analogi. Analogi. Seperti misalnya kenapa narkoba itu haram. Betul. Apa ada hadisnya? Apa ada Al-Qur'annya? Tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Betul. Berbicara tentang narkoba. Yang ada khamr. Ya, kenapa narkoba itu diharamkan? Karena memiliki sebab hukum yang sama dengan sama. Betul. Kalau khamr haram, maka narkoba juga haram. Sama-sama membuat orang itu jadi teler kan. Kalau itu, terkait dengan Sonhoreg, kira-kira bisa dianalogikan? Itu bukan analogi, akan tetapi menggunakan kaidah-kaidah umum.
Apa salah satunya? Atau prinsip-prinsip umum. Salah satu prinsip yang menjadi kesepakatan ulama berbunyi begini. Setiap perilaku dan tingkah laku manusia yang membahayakan baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain, atau merugikan terhadap diri sendiri atau kepada orang lain, atau menyakiti kepada diri sendiri atau kepada orang lain, itu hukumnya haram. Ya kan? Ada kaidah fikih yang mengatakan ad-daruru yuzadu. Ad-daruru yuzadu. Setiap mara bahaya, setiap kemudaratan, setiap gangguan itu wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan. Kaidah ini memiliki acuan. Acuannya adalah hadis yang mengatakan la darara wala dirar. Maknanya? Artinya setiap perilaku dan tingkah laku yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain, mengganggu terhadap diri sendiri atau kepada orang lain tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Terkait sonhor sudah pasti ya, Kiai. Ya. Ganggu. Itu sesungguhnya bukan ranahnya ahli fikih, tapi ranahnya pakar ya kan. Iya. Terus ranahnya ahli fikih seperti kayak di mana, Dok? Saya melihat bahwa terkait dengan sonhor ini ada dua kelompok. Dua kelompok. Yang kelompok penggemar dan kelompok yang tidak menjadi penggemar. Betul. Bagi kelompok yang bukan penggemar, saya melihat di situ ada dua mafsadah. Dua mafsadah. Ada dua keburukan. Betul. Mafsadah najizah dan mafsadah ajilah. Gimana Kiai maknanya itu? Mafsadah najizah itu adalah keburukan yang sifatnya kontan sekarang juga. Ya kan? Sementara yang ajilah? Misalnya orang yang mau tidur tidak bisa tidur. Gara-gara suara sonhor. Orang yang mau istirahat tak bisa istirahat. Betul. Ya kan? Orang yang ingin melakukan ibadah secara khusyuk terganggu, betul. Konsentrasinya. Itu kan mafsadah najizah namanya. Najizah, betul. Artinya mafsadah atau keburukan yang dirasakan sekarang juga. Saat itu juga, betul. Yang kedua adalah mafsadah ajilah. Ini keburukan jangka panjang. Jangka panjang, lambat laun pasti akan terdampak. Iya, betul. Menurut pakar bahwa kebisingan yang sudah dianggap luar biasa itu akan mengganggu, ya kan? Terhadap kesehatan pendengaran. Meskipun itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, relatif panjang. Tidak sekarang juga. Tidak sekarang juga. Itu kalau bagi orang yang bukan penggemar. Tapi bagi yang penggemar. Kalau bagi penggemar, mereka yang gemar dengan sonhor sudah barang tentu tidak merasa terganggu dengan itu. Justru dia akan mencari di mana sonhor itu. Justru dicari kemana-mana. Dicari. Jadi bagi penggemar, bagi mereka tidak ada yang namanya mafsadah najizah, ya kan? Betul. Tidak ada kerusakan atau kerugian yang sifatnya instan ya saat itu juga. Betul. Tapi yang jelas mafsadah ajilah pasti ada. Pasti ada. Ya. Betul. Karena telinganya penggemar dan telinganya non penggemar pasti sama kan. Artinya dalam waktu yang akan datang, baik itu lambat atau cepat pasti akan terganggu pendengarannya. Lalu Kiai sendiri menanggapi sonhor ini bagaimana, Kiai? Kalau ditanya hukumnya apa? Kan orang awam pasti nanya gitu, Kiai. Lalu hukumnya apa gitu? Mafsadahnya sudah ada. Yang spontanitas tadi, yang instan tadi ada. Saat itu juga ada yang nanti lambat laun. Lalu kira-kira hukumnya apa? Kan mesti Kiai yang ditanya nih, bukan dokter kan? Kalau diyakini atau diduga kuat bahwa sonhor itu mengganggu. Betul. Apalagi kalau punya dampak dalam waktu lama, sudah barang tentu tidak ada alasan untuk tidak mengharamkan. Jadi intinya sonhor itu haram karena dipastikan berdampak pada mafsadah baik yang sifatnya spontan saat itu juga maupun yang lambat laun. Ya, contohnya sudah banyak sekali. Saya punya teman di sini. Kita tahu bahwa di belakang rumah dia itu seringkali ada latihan dari grup sholawat. Grup sholawat, menggunakan sound. Tak tahu itu horeg apa tidak.
Ketika latihan itu diadakan, dia ngungsi ke tempat lain. Ngungsi ke tempat lain karena kebisingannya. Kebisingan itu salah satu contoh. Artinya son horeg itu menurut Kiai bukan persoalan digunakan untuk dangdutan, untuk apa? Meskipun untuk sholawatan, pengajian, itu tetap tidak boleh ya Kiai? Iya, yang baca Quran saja tidak boleh keras-keras kan? Baca Quran saja tidak boleh Di keras-keras. dalam kitab-kitab fikih dikatakan al-jahru bil qiraati masyru'un. Maknanya? Malam yusawwis alal akhirin. Menyaringkan bacaan Al-Quran itu dianjurkan. Betul. Sepanjang tidak mengganggu orang lain, itu baca Quran. Baca Quran. Betul. Wah, sudah clear banget ini Kiai. Sudah jelas ada pencerahan nih. Ini tidak bermaksud menyinggung siapapun ya Kiai, tapi murni untuk merespon fenomena yang sedang viral. Dan ada informasi Betul. bahwa son haruk itu tidak semata-mata menyangkut persoalan kebisingan yang mengganggu. Tapi banyak yang mengandung maksiat katanya. Saya tak tahu apakah betul apa katanya tidak. Sih begitu Kiai, ada dancernya segala macam. Mungkin itu aspek eksternal Kiai, tapi paling tidak internalnya tadi kebisingan itu yang tadi luar biasa. Ada juga Kiai yang beralasan karena ini dalam rangka menghidupkan ekonomi UMKM. Gimana Kiai? Ya, itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya-tanya tentang hukum daripada khamr dan judi. Betul. Kul, katakanlah, jawablah Muhammad, fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafsihima. Betul. Artinya tidak bisa diingkari bahwa di dalam khamr dan maisir ada manfaatnya. Betul. Bisa mendatangkan uang itu. Betul. Akan tetapi wa ismuhuma akbaru min nafsihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Terima kasih Kiai. Ini sudah terang benderang sekali Kiai. Jadi intinya son harag itu tetap haram hukumnya jika dipastikan membawa dampak mafsadah, baik yang saat itu juga instan maupun yang berkelanjutan. Lebih-lebih ya, jika misalnya di situ mendatangkan mafsadah lain yang sifatnya internal, kemaksiatan yang ditimbulkan karena hadirnya son harag di tengah-tengah masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.